Jadi tetap kosong dalam pikirannya, tiada membekas pada sifat duniawi. Akan tetapi meskipun demikian, kita tidak bisa menjadikan alam kosong sebagai akhir dari perjalanan. Sesuatu yang kosong tidak akan mendapatkan atau tidak akan mengenal kepada yang ada, yang wujud, yang maha hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Kimek Garagi. Pertanyaan ini ditulis dalam video Syekh Jati yang berjudul Bertemu Wajah Sang Guru Sejati. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Apakah saat meditasi untuk bertemu guru sejati sukma kita lepas dari badan? Kemudian di situ saya jawab tidak. Dan beliau juga menjawab lagi, lah terus gimana? Aku pernah meditasi, tapi cuma pernafasan cakra tengah malam. Alhamdulillah, mari kita langsung jawab saja untuk pertanyaan tersebut. Pada hakikatnya, melepaskan sukma dari badan adalah sama saja dengan melepaskan anugerah Allah SWT. Banyak di luar sana yang sukmanya tertahan di alam gaib, yaitu alam gaib di luar diri. Mereka pada kesusahan, ada yang sakit, ada yang stres, ada yang berkurang ilmunya yang ada pada dirinya, bahkan ada yang mengalami gangguan kejiwaan atau mungkin sampai pada kegilaan. Semua itu bisa terjadi karena berkurangnya sukma. Sedangkan untuk bertemu dengan guru sejati, kita harus paham dulu siapa diri sejati itu. Hal ini ditegaskan Allah SWT di dalam surat Luqman ayat 20. Dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat zahir dan nikmat batin. Jadi diri itu ada dua, yaitu lahiriah dan batiniah. Diri lahir adalah wujud tubuh kita sekarang ini yang lengkap dengan panca indera. Kemudian diri batin adalah jiwa, nyawa, sukma, ruh sendiri yang tak bisa terbahaskan, karena ini adalah urusan Allah SWT. Kemudian sukma sendiri sudah pernah kami bahas dan kami share dalam 7 tingkat sukma. Jadi ada 7 tingkat sukma seseorang, dari badan halus, nafsu, nurani, ilmu, rasa atau rasa jati, sang aku, dan hakikat kehendak. Belum lagi selain sukma, ada juga nyawa dan jiwa. Dan semua wujud batin itu ada di dalam diri kita, tidak ada di luar diri. Tidak di pohon, tidak di gunung, tidak di laut, tidak di alam semesta ini, tidak di api, tapi semuanya itu ada dalam diri. Oleh karena itu tiada gunanya sama sekali jika kita melepaskan sukma dan mencari guru sejati di luar diri, karena hakikat semua ada pada keempat anasir diri. Hakikat gunung ada di dalam kehidupan manusia, hakikat udara ada dalam inti hidup, dan hakikat api ada pada kesucian nafsu yang sudah diciptakan Allah untuk kesempurnaan diri kita ini. Silakan lihat video Syekh Jati tentang nafsu yang berjudul Nafsu Suci, inilah rahasia nafsu terdekat dengan Tuhan. Di situ ada 7 tingkat nafsu diri, dari yang paling luar hingga yang terdalam. Para sahabat semua, untuk pengenalan, maka puncak tertinggi dari seorang hamba adalah mengenal Allah. Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu nyata, tapi di sini maksudnya adalah sifat. Untuk mencari yang ada, seseorang itu harus mati. Matinya diri kita ini, bukan diri lahiriah, tapi sifat lahiriah manusia kita inilah yang lebur dalam satu sifat dan kesifatan ilahiyah. Oleh sebab itu, jangan asik dengan angan-angan kosong dan khayalan semata. Seorang salik atau seorang yang menjalani disiplin spiritual yang tinggi
dalam menempuh jalan sufisme untuk membersihkan dan memurnikan jiwanya. Maka apa yang ada di dunia ini hanyalah ada dalam pikiran saja dan tidak menyentuh hati, sehingga apa yang ada di dalam kehidupan ini tidak mampu mewarnai sampai ke dalam hati atau batin manusia. Jadi tetap kosong dalam pikirannya, tiada membekas pada sifat duniawi. Akan tetapi meskipun demikian, kita tidak bisa menjadikan alam kosong sebagai akhir dari perjalanan. Sesuatu yang kosong tidak akan mendapatkan atau tidak akan mengenal kepada yang ada, yang wujud, yang maha hidup. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasalah atau fana dirinya. Man adalah kondisi sifat kemakhlukan. Namun apabila dia sudah mengenal dirinya, nafsahu, barulah manusia mengenal Tuhan yang bernama Rabbahu, yaitu Tuhan dengan rasa hidup Allah yang laisa kamislihi syai'un, yang tiada berupa apapun jua. Maksudnya di sini, jika kata man dibawa kepada pengertian nafsahu, maka ia akan membawa manusia kepada laisa kamislihi syai'un. Allah memiliki sifat laisa kamislihi syai'un, artinya bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Seperti itulah secara lahiriah, artinya bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Sesuatu yang bisa dipikir atau diingat manusia adalah syai'un, artinya bukan Allah. Sehingga di sini timbullah masalah di mana ketika zikrullah diterjemahkan sebagai ingat Allah, dia adalah tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi. Para sahabat semua, dengan sedikit uraian ini diharapkan kita mampu mengetahui dan memahami bahwa ada hadis-hadis yang menegaskan di dalam mengenal sang diri sejati atau sang guru sejati. Semua kita arahkan ke dalam diri. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.